Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan dan kita sama-sama hormati Takmir Masjid Darul Muslihin Teluk Betung yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Haji Nasir Radibuyang, semoga Allah berkahi beliau beserta seluruh keluarga, seluruh pengurus Masjid Darul Muslihin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tokoh-tokoh pemudanya, semuanya nih, masih banyak yang muda-muda di tokoh-tokoh kita ini ya, masya Allah. Ini yang depan-depan ini tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh yang sudah sepuh juga. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Darul Muslihin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sebuah kehormatan diberikan kepada Suratno mengawali subuh perdana setelah kita tadi sahur bersama. Pada sahur tadi, iya, maka tadi Ustadz bilang, Ustadz pamit ya, ini tasnya ada di atas meja. Kenapa? Karena pagi hari ini pasti nggak dikasih minum, nggak dikasih kue kan? Nah, jadi aman ini ya. Ustadz izin juga live pagi hari ini disaksikan seluruh dunia insya Allah pagi hari ini. Jadi bukan hanya Darul Muslimin saja yang bisa menikmatin nasihat Suratno pagi hari ini, tapi seluruh dunia bisa menyimak melalui streaming. Inilah teknologi saat ini ya. Facebook, YouTube, Instagram kita pergunakan untuk kebaikan. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang mempergunakannya untuk hal-hal bukan kebaikan. Kita pergunakan untuk kebaikan. Karena teknologi Allah sudah ciptakan ini sebagai sunatullah. Jangan sampai kita gaptek. Kita juga nggak ikut teknologi. Kita harus ikutin teknologi supaya kita bisa menikmati ini dunia dalam kebaikan. Alhamdulillah. Nah pagi hari ini hari pertama kita puasa. Berbeda sekali. Saya kepin live kan dulu nih. Pemirsa banyak yang minta di live kan kayak mana kondisi Darul Muslihin penuh, tetap jaga protokol kesehatan, kebayang penuhnya sampai ke belakang ya bunda tuh, masya Allah. Nah ini nih yang paling ganteng nih, sama ini nih, dua-duanya ganteng-ganteng, semuanya ganteng-ganteng nih, masya Allah. Nah, penuh ya, ini datuk kita, sesepuh SAS yang ada di provinsi Lampung. Ada yang minta kenalan tuh, ya. Baik, cukup ya. Ibu-ibu mau ada yang disapa dulu? Ada ponakannya atau di mana yang di luar negeri gitu? Cukup ya Bu ya. Memang sudah zamannya seperti ini, jadi harap dimaklum ya. Kita pokoknya pakai untuk kebaikan saja. Pagi hari ini kita tidak akan panjang-panjang karena biasanya hari pertama puasa ini aktivitas masih banyak yang libur ya. Libur nggak? Ada yang libur, ada yang enggak, pokoknya yang enggak libur ya pugu ini puasa, kenceng-kencengnya kita nyari untuk akhir Ramadan. Wih, baru mulai Ramadan sudah mikirin akhir Ramadan. Ya, biasanya di hari pertama Ramadan ini kantor
ya, tempat-tempat usaha memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Puasa pertama bersama keluarga. Ini nikmat tak terkira. Ya, tadi saya ngobrol dengan beberapa orang, anak-anak pada datang apa enggak Ramadan? Pada pulang Ustaz. Wih, rasa bahagianya kumpul bareng sama anak cucung di malam pertama sahur, ini nikmat luar biasa. Nanti ada kenikmatan berikutnya yaitu pada saat berbuka puasa. Ada di sini yang anaknya tidak jauh karena tidak datang karena jauh merantau, tidak pulang. Ada? Ada. Sekarang sudah ada teknologi. Sahurnya pakai Zoom. Sahur berjamaah pakai Zoom. Pakai WA, video call. Ini sudah teknologi saat ini. Ya, sahur pakai apa nak? Pakai rendang. Satunya pakai kalio. Satu gulai hitam, ya enggak? Orang ngawak kan? Gulai hitam. Ada lagi sahur pakai apa? Sampai gulai kambing. Ada juga ya. Ini ada usulan kabarnya ini. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan warga Teluk Betung, warga Waihalim, mudah-mudahan bisa bareng-bareng nanti acara apa gitu bareng. Lomba bikin gulai hitam. Ini kayaknya cocok nih. Sudah ada usulan-usulan ini masuk. Mau adain lomba gulai hitam. Siapa paling jagoan di Provinsi Lampung ini? Kalau bikin gulai hitam, ini bukan masalah mau ngomongin makanannya. Biar semangat nanti nunggu beduk maghrib ya Bu ya. Insya Allah Ustadz siap jadi jurinya. Kalau Ustadz jadi jurinya netral ya nggak? Tidak ada berpihak kemana-mana, pasti netral nih. Lidah Ustadz juga lidah yang netral ya. Jadi boleh nanti kapan-kapan diadakan ya. Baik, pagi hari ini karena puasa pertama, saya ingin membahas full tentang puasa. Karena kalau secara jadwal, saya dijadwalkan ini Datuk, di hari pertama, di jadwal itu yang saya dapatkan di hari pertama dan di hari terakhir. Jadi terakhir sebelum intern mungkin ya. Kalau yang 10 hari terakhir mungkin intern karena ustadz-ustadznya biasanya sudah sangat padat. Di hari terakhir di tanggal sekitar 20-an Ramadan. Jadi hari ini saya akan coba kupas sedikit tentang dasar-dasar kenapa kita harus puasa Ramadan, biar kita paham. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini, kata Ramadan ini satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, yang dibawakan dalam Al-Qur'an. Ada Muharram segala macam ya, tapi Ramadan ini bulan yang spesial. Yang dikatakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti ini kalau sudah keulang selama 30 hari ini, ayat ini sudah menjadi ayat yang biasa. Tapi karena masih awal, ketemu lagi dengan ayat ini setelah setahun yang lalu kita nggak dengerin ini. Misalkan tahun ini kita ketemu lagi, akan trending lagi. Ayat ini setiap hari pasti kita dengarkan. Entah nanti malam ada taklim lagi, ada kultum lagi. Ada kultum sini? Ada. Pasti disebut ayat ini. Nanti kita akan sebutkan ayat-ayat, beberapa ayat yang lainnya. Dasar hukum kita berpuasa Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Kalian di sini berarti kita semuanya diwajibkan atas kamu yang beriman. Jadi yang wajib puasa ini yang beriman, Pak. Kalau hari ini menjadi tolak ukur, Pak. Ramadan pertama Bapak Ibu sahur terus sampai dengan sekarang puasa, berarti di checklist pertama kita kategori orang yang beriman. Ya. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Jadi yang puasa ini bukan kita saja, Pak. Ya kan? Umat terdahulu sudah pada puasa. Hanya puasa mereka ada yang 3 hari, ada yang 1 hari 1 malam gak minum, gak makan, ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 40 hari, ada yang sehari makan, sehari tidak. Tapi umatnya Nabi Muhammad ini dikatakan adalah umat yang dapat keberkahan. Kenapa? Puasanya pasti pas maghrib wajib diputus. Gak boleh ya Pak ya. Jadi bukan karena kita kuat. Apa kata Ustaz Suratno itu? Masa puasa cuma sampai maghrib? Kita mah, ya. Sampai subuh juga kuat. Buka puasa, wayanya buka puasa, dia tidak mau berbuka.
dia bukan termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib walaupun hanya seteguk air, satu butir kurma, atau satu potong roti, atau satu suap nasi, kalau kita wajib diputuskan, ya. Kalau sampai menyambung puasa berikutnya, jatuh puasanya kategori haram, tidak boleh, harus terputus. Ini pembeda umat kita dengan umat terdahulu, bonusnya besar, ya. Kenapa juga? Karena umat Nabi akhir zaman ini umat yang istimewa. Pernah dengar kisahnya Nabi Sam'un? Ya, yang Nabi Sam'un kita sudah pernah dengar dan pernah melihat filmnya, difilmkan dalam bentuk Samson. Ada ya? Itu dulunya adalah kisahnya Nabi Sam'un. Ya. Ada kisah di Indonesia namanya atau di dunia Samson apa ya? Idelaila apa ya? Nah, itulah kira-kira. Itu sebenarnya kisahnya Nabi Sam'un. Bagaimana Nabi Sam'un ini adalah Nabi yang sangat kuat, yang sangat hebat, ya kan? Tidak terkalahkan, ditombak nggak mempan, kalau bahasa kita ditembak nggak mempan, dipedang nggak mempan, hebat dia. Tapi ditanya-tanya gimana ini mencari kelemahan daripada Sam'un ini, kenapa hebat sekali seperti ini? Rupanya istrinya gelap mata. Maka wanita ini hati-hati bu, dibujuk rayunya, kalau kamu bisa itu kasih tahu apa itu kelemahan daripada suamimu, maka aku akan berikan emas, permata dan berlian, diamond yang banyak, kata penguasa. Sudah nanti saya coba rayu kalau begitu. Hati-hati bu, suaminya dirayu, abang sayang, abang ini kok jago banget sih kayak gini. Oh iya dong, seperti itu ya. Pertama kali dirayu nggak kenal dia. Bang, kalau emang sayang sama aku bang, sebenarnya apa sih rahasia abang? Jangan ya dek ya, ini rahasia abang nih, nggak boleh ketahuan sama orang lain. Nah wanita ini pinternya merajuk, nangis, dan wanita ini memang jago merayu. Maka seluruh iklan-iklan yang seluruh dunia sekarang rata-rata ada wanitanya yang iklan. Iklan aki sampingnya wanita. Oh ya, iklan mobil ada wanita. Iklan apa yang paling kayaknya nggak mungkin gitu, tapi wanita juga. Iklan alat berat, yang mana mungkin wanita ya ngangkatin alat berat ya, tapi iklannya wanita. Kenapa? Karena wanita ini makhluk yang paling menarik, makhluk yang paling bisa merayu dan pandai daripada merengek, sehingga ucapannya ini didengarkan. Maka kalau wanita kenal dalam usaha dakwah ini, masya Allah, bisa merayu orang untuk dalam ketaatan. Tapi kalau emang isinya dipakai untuk perkara dunia, maka dia akan merayu perkara dunia. Nah istrinya Sam'un pun sama, merayu, bang, pokoknya aku sayang sama abang sayang kan sampai sayang gitu. Kasih tahu dong bang. Nah, sehari 2 hari nggak tembus, hari berikutnya akhirnya Sam'un itu luluh. Sudah begini, abang kasih tahu, tapi jangan kamu kasih tahu ke orang lain. Oh iya bang, tenang aja bang. Nah inilah wanita bu, ya, dikasih tahu sebenarnya rahasia abang ini ada di rambutnya abang ini. Rambut abang ini kalau panjang seperti ini, kuat abang ini. Orang mau tembak, mau bacok tidak mempan ini ya. Tapi kalau rambut ini sampai lepas dari abang, seperti lemahlah abang ini. Malam hari betul kasih tahu ada kelemahannya. Terus bagaimana, siapa yang bisa melambangkan ini rambutnya? Istrinya sendiri rupanya. Maka pada malam hari rambutnya daripada Sam'un, Nabi Sam'un ini dipotong oleh istrinya, sehingga ketika dia diikat, dia tak kuat apa-apa lagi, sehingga ditangkap. Dalam penangkapan ini ya, akhirnya mata Nabi Sam'un ini dibutakan, dicolok seperti itu. Tapi anugerahnya Allah, Sam'un ini seorang nabi, berkata seandainya aku nanti ya Allah sembuh, diberikan kesembuhan, maka aku akan ibadah 1000 tahun. Maka Allah kabulkan ini doa Nabi Sam'un ini. Ya, air hujan turun, dioleskan dari matanya, sembuhlah itu. Akan tetapi ibadahnya Nabi Sam'un yang 1000 tahun ini pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, ketika diceritakan kisah ini, bagaimana kami bisa ibadah seperti Sam'un seperti itu? 1000 tahun loh Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, inilah kelebihan umatku. Di bulan Ramadan ada satu malam, nanti malam terakhir yang dikatakan banyak di hari ganjilnya, itu malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di dalamnya 1 malam saja,
Ibadah di situ satu malam saja yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti ibadahnya Nabi Sam'un 1000 tahun atau 1000 bulan atau 83 tahun. Ini kira-kiranya ya, Pak, Bu ya. Jadi ada fadilahnya Sam'un tuh di situ. Maka kita serempengin, kalau bahasa kita ini semangatin Ramadan ini ya. Berikutnya lagi, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kapan bulan Ramadan itu? Yaitu beberapa hari tertentu. Sudah disepakati malam hari ini, nanti sampai malam 1 Syawal. Ada yang genap rata-ratanya 29 hari, nyaris rata-ratanya. Waktu yang ditentukan. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Ya kan? Makanya kita ikutin aturan pemerintah, ikuti pemerintah bareng sama Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh kita yang kemarin sudah sidang isbat, sudah ketemu malam hari ini keputusannya kita ikut. Kayaknya jarang yang berbeda ya kita tahun ini ya. Sama nyaris ya. NU Muhammadiyah bersatu tampaknya ya. Waktunya tertentu. Nah ini Bu, siapa yang boleh nggak puasa dengarkan. Barang siapa di antara kamu sakit, siapa yang sakit, dia boleh tidak puasa. Dia boleh berbuka. Sakitnya apa? Sakit yang sudah tua, yang nggak bisa sembuh lagi. Kalau puasa malah tambah parah. Ada ya? Orang puasa malah tambah parah. Atau orang yang siang hari tiba-tiba lagi angkat berat, lihat bumi muter-muter, warnanya jadi biru semuanya. Gelap dia. Oh, ini butuh apa nih kayak gini? Puasa pertama misalkan. Oh, rupanya dia butuh makan siang. Karena dia sakit, dia wah ini nggak ada obat yang lain nih selain rendang jengkol nih misalkan. Yoriang nih kayaknya nggak kuat lagi, dipaksakan pingsan tambah parah. Dia boleh tidak berpuasa karena sakit, Atau dalam perjalanan musafir, perjalanan dari sini sampai ke Jakarta. Dekat nggak? Dekat lah ya. Atau perjalanan sini sampai Pesawaran, dekat apa enggak? Tapi jalan kaki atau ngesot-ngesot, nah, jadi lemas, ya kan? Nggak ada kendaraan sama sekali, lagi demo semua, harus jalan, harus sampai sana misalkan. Walaupun dekat dia, jalan kaki dia. Nah, sampai daerah Gedung Air kok sudah muter-muter ya. Waduh, ngeliat sunlight kok kayak marjan ini. Waduh, muter-muter dia. Maka orang yang dalam perjalanan tidak kuat, boleh dia berbuka dengan uzur. Jangan sementang-mentang, ini kata Ustadz Musyafir ini, saya perjalanan menuju ke ini pasar Cimeng, deket amat. Masuk pasar Kangkung, lihat samping kanan ada penjual nasi uduk, masih mampir juga. Tidak boleh. Harus yang beruzur, yang panjang tempatnya, tak kuat dia, boleh dia berbuka puasa pada siang hari. Lanjutnya apa? Maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu pada hari-hari yang lain. Wajib dia ganti di hari yang lain. Nah ini Pak, yang terkadang kita sering lupa. Kita ini heboh nyuwun ngapunten ini. Karena banyak orang awak semuanya ini nyuwun ngapunten, tahu nggak? Sepuro nih nggih. Ngerti mboten? Icak-icaknya aja ngerti ya. Oh iyalah. Minta maaf itu. Banyak orang yang mengejar Ramadan, dikejar di Ramadan 1442 Hijriah. Tapi banyak yang melupakan hutang Ramadannya yang telah lalu. Coba cek yang masih punya hutang ini, dibayarlah.
Hutang sama makhluk aja kita dikejar-kejar, debt collector ngejar-ngejar, malam hari nggak bisa tidur, siang hari dikejar-kejar, malu rasanya. Ini hutang sama Allah dibayar. Yang paling banyak hutang ini ibu-ibu, ya kan Bu? Nyuwun ngapunten, silakan dicek. Pertama kali dulu halangan, sudah dibayar atau belum? Pertama kali lahiran, coba dicek lahirannya dekat dengan bulan Ramadan atau pada saat hamil ketemu bulan Ramadan atau enggak? Ya kan? Coba cek. Kemudian pada saat dia melahirkan, cek ada enggak yang dia tinggalkan. Kalau emang ada yang ditinggalkan, kejar Bu, dibayar. Karena ini urusannya dengan Allah, bukan perkara sepele ini. Jangan mendengarnya nggak suka ya, Ustadz ini dibahas itu saja, saya suruh bayar utang, sudahlah, lupakan sajalah, nggak bisa Bu. Kalau Ustadz suami bisa melupakan, tapi Allah itu mencatat. Berapa ibu punya anak, kalikan itu. Dulu pernah dibayar fidyah atau belum ya? Zaman dulu belum ngeh saya fidyah itu apa. Fidyah itu ngasih makan satu orang miskin. Udah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar itu. Jadi kalau dia, misalkan dia hamil, kalau dia takutnya karena dirinya sendiri, maka dia harus mengkodok di hari yang akan datang di luar Ramadan. Tapi kalau yang dikhawatirkan dia adalah anaknya yang ada dalam kandungan, mungkin punya anaknya susah, ya enggak? Atau dia bayi tabung, susah, ini sayang banget, lemah nih, maka orang yang punya kelemahan terhadap anaknya, maka dia harus membayar fidyah. Jadi dua dong. Kalau ibunya nggak puasa, bayarnya nanti di akhir Ramadan sudah berlalu. Di luar Syawal, di luar Ramadan, Syawal ke atas, ya sampai dengan Sya'ban lagi, ya bayar kodoknya, bayar fidyahnya. Ini penting, ya. Kalau orang sakit yang udah tua bagaimana? Tua banget, Ustadz ini kayaknya orang tua ini Ustadz nggak sanggup untuk puasa. Nanti aja lah Ustadz puasanya setelah Ramadan. Ya nggak mungkin lagi, makin Ramadan dia makin tua, ya nggak? Kecuali kalau makin Ramadan dia makin muda. Nah, maka dia ini wajib membayar fidyah. Boleh dia tidak berpuasa kalau nggak sanggup. Kenapa? Karena sudah pikun. Ya, sahur. Ini maghrib ya nak ya. Oh, sudah bingung ya. Nek, ini sahur. Oh iya, sahur ya. Nanti jam 7 sarapan dong. Nah, sarapan. Sudah nggak nyambung lagi, sudah nggak connect lagi. Banyak yang sudah memorinya terhapus. Maka orang yang model seperti ini boleh tidak puasa, hanya diganti dengan fidyah saja, nggak wajib mengqadha. Ya, tapi kalau sakit-sakit, ya dia boleh ini tidak puasa, tapi dia wajib mengqadha, nggak harus bayar fidyah. Oke? Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Beri makan satu orang miskin, satu mud. Satu mud itu ada yang mengatakan 2/3 daripada beras kita. Atau boleh kasih uang, ya. Kalau mau ngasih beras dalam bentuk makanan, makanan yang kita makan amben hari, setiap harinya modelnya, ya kan. Jangan kita makan biasa pakai rendang, kaliu, gulai hitam tiap hari itu terus ya. Wah, kasih orang ini, kata Ustaz harus kasih makan orang ini. Kasihnya nasi uduk yang sudah kering, nggak boleh ya. Jadi yang kita makan itu yang kita berikan, yang terbaik yang diberikan. Jadi kalau mau membayar fidyah Bu, dilebihkan saja. Contohnya, saya biasa makan tiap hari ya sama ikan sama ayam ya. Ikan ayam ini harga 20.000 nih misalkan. Saya mau lebihkan lah supaya dia ini lebih daripada saya, 30.000 misalkan. Boleh itu. Sebanyak hari yang dia tinggalkan. Satu hari misalkan 30.000, dikalikan berapa hari yang dia tinggalkan, ya. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ikhlas, ya. Aku lemah, tapi aku harus sanggup puasa. Nak, belajar untuk kuat ya nak ya. Belajar ya nak ya. Bunda kuat nak, kamu harus kuat nak. Bunda coba sehari dulu ya nak ya. Kayak mana ya nak ya. Hari itu kok kuat, besoknya dia punya tekad kerelaan untuk berpuasa. Boleh, asalkan kuat.
Kalau nggak kuat namanya uzur, boleh tidak. Ya, memberikan makanan dengan kerelaan ini menyenangkan, itu baik sebagai bahan tabungan buat kita semuanya. Ya. Berikutnya, ayat yang berikutnya adalah masih berkaitan dengan puasa, yaitu Al-Baqarah ayat 185. Panjang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyashum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini bulannya diturunkan Al-Quran. Maka nanti 17 Ramadan biasanya ada peringatan Nuzulul Quran, ya, malam turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwasanya ya akhir-akhir itulah ya turunnya Al-Quran, ya. Maka dibuatlah kesepakatan untuk kita semuanya 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran. Terlepas ada yang memperingati atau tidak, tapi ini kesepakatan, ya, yang kita bisa jadikan sebagai tolak ukur. Malam itulah diyakini malam pertama kali turunnya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran? Khususnya di bulan Ramadan ini, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran itu petunjuk, Pak Bu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu penjelasannya ini tidak tepat dengan Al-Quran, boleh nanti buka Bu di rumah. Siapa yang punya masalah, ini Ustadz coba berbagi sedikit ya Bu ya. Tolong dengarkan baik-baik. Siapa yang punya masalah, kita mengibaratkan seperti kita beli motor. Orang beli motor, beli mobil, ada buku panduannya nggak? Ada. Siapa yang motornya baru nih? Kayaknya ada wajah-wajah motor baru di sini. Ada. Wow, menjelang Ramadan motor baru misalnya. Mobil baru misalnya. Motor baru, mobil baru ada buku petunjuknya. Ya, 3 bulan dipakai bunyi tretek. Apa ini? Nah, buka buku panduan ketika bunyi tretek. Oh, berarti apa? Rantainya nyangkut misalkan ya. Ustaz nggak paham nih masalah mesin ini. Atau businya kok nggak mau diengkol, nggak mau starter nih, kenapa ini? Businya error. Dibuka buku panduan, oh businya yang bermasalah. Dibuka bukunya, dicarikan solusinya, bawa ke bengkel, selesai. Begitu juga dengan manusia. Kalau Al-Quran, kalau mobil motor itu ada buku panduannya, manusia ada buku panduannya, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran. Maka buka buku panduan tadabbur, Bu. Sewaktu-waktu Bapak Ibu punya masalah, coba pakai kayak gini. Ya Allah, aku nih kok punya masalah, ya Allah. Berat masalah aku. Ini penting Bu, yang punya masalah-masalah. Pada punya masalah nggak belakang? Wajah bermasalah semua tuh belakang itu. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya ya Bun ya. Coba pakai. Ya Allah, tolong aku ya Allah, setelah sholat tahajud, sholat hajat, sesekali Bu, tolong berikan petunjuk kepada aku. Aku ingin buka Al-Quran ya Allah. Oh, mana tunjukkan jariku, mataku, hatiku ya Allah, pikiranku, fokus ke satu ayat ya Allah yang itu berkenaan dengan diriku. Nanti dibuka bismillah, tunjuk satu, bless. Dibuka misalkan dapat surat apa? Al-A'raf ayat berapa? Tunjuk situ, dibaca Bu. Nanti kalau nggak tahu maksudnya, datang ke pondoknya Ustadz coba tadaburkan buat ibu. Ustadz, saya kok ketemu ayat pertama ini Ustadz, tapi saya nggak maksud, nggak mudeng Ustadz ininya. Terus saya buka lagi ayat kedua, dapatnya ini Ustadz. Saya buka lagi ayat ketiga, dapatnya ini Ustadz. Ini maksudnya apa dalam kehidupan saya Ustadz? Itu saya habis tahajud, habis sholat hajat, habis sholat taubat, kok saya dapat ayatnya ini? Kalau bisa kita pikirkan, bisa jadi itu langsung nyangkut, kita langsung pahami. Maksud Allah itu seperti ini, kamu dikasih masalah itu seperti ini, efeknya apa, imbasnya apa, dikasih tahu semua dalam Al-Quran. Ini Al-Quran ini adalah rumus canggih Bu.
Kalau nggak paham juga dapatnya apa nih Ustaz, kok malah kisah-kisah Nabi nih. Nggak mudeng saya Ustaz, bawa ke tempat Ustaz ayatnya. Atau WA Ustaz, Ustaz tadi saya tadabbur Quran Ustaz, saya dapat ayat ini Ustaz, maksudnya apa Ustaz? Nanti izinkan saya menceritakan itu kisah dalam Al-Quran seperti apa dan kaitannya dengan Bapak Ibu seperti apa. Insya Allah ketemu solusi di situ. Kenapa? Kalau Al-Quran ini adalah petunjuk, ya, penjelas, ya, menjelaskan. Mana lagi nih? Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sama dengan tadi ya. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah ini senang yang mudah untuk kita umatnya. Jadi gak susah-susah, yang mudah saja, ya, dikasihnya kemudahan. Gak kuat ya gak puasa, begitu. Tapi diganti. Oh, gak sanggup, anaknya lemah ya fidyah, ya kan? Qodoknya nanti, ya, memudahkan kita. Dan dia tidak menghendaki kesukaran bagimu, gak kepingin kita repot. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Disuruh kita menggenapkan bilangannya 29 hari, ya kan? Ada yang sampai dengan 30 hari. Rata-rata 29 hari memang digenepin. Kalau sudah sampai di situ, ini fatwa dalil pertama kali dipakai untuk digunakan supaya kita bersyukur. Kalau sudah digenapkan dengan cara apa? Takbiran. Nah, malam Idul Fitri itu kita bersyukur. Ini ayatnya di akhir, ya. Cukupkanlah bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Makanya ketika nanti akhir Ramadan, ini sudah ngomongin akhir Ramadan biar senang ya. Ya, karena puasa ini kita tunggu-tunggu. Jangan sampai kita mikirnya bagian akhir saja. Tapi perlu dikasih tahu bahwa akhir daripada Ramadan ada yang namanya takbiran, bersyukur. Sini juga takbiran kan? Semua bertakbiran. Allahu Akbar, Allah. Wah, itu terharu itu kalau udah itu. Aduh, rasanya nikmat sekali itu ya. Nah, terakhir ayatnya. Nah, ini penting ini. Penting untuk bapak-bapak yang minta fatwa. Ustaz, ini 30 hari, apakah kami boleh berhubungan dengan istri-istri kami? Oh, pada melek nih, pada bangun ini. Tadi udah kayak gini. Apakah boleh berhubungan dengan istri-istri kami? Dengarkan ini ya. Ini dasar hukum. Apakah seorang laki-laki boleh menggauli istrinya pada bulan Ramadan? Boleh nggak? Hah? Ada yang boleh, ada yang ragu-ragu. Dulu para sahabat ini ngobrol dengan temannya. Ini perintah puasa pertama kali kita ini. Ini kata Rasulullah 1 bulan loh. 1 bulan ini 29 hari loh. Oh, begitu sudah di akhir pada laporan. Kamu gimana? Puasanya gimana? Sama istri kamu gimana? Hari ke-15. Bolong saya. Hari ke-15 siang hari bobol, nggak tahan. Hari ke-21 bobol, nggak tahan. Kenapa? Karena pikir mereka bahwasanya puasa itu tidak boleh berhubungan totalitas sama sekali. Sehingga menahan sampai dengan 15 hari, sampai dengan 20 hari sebagian rambutnya udah ada yang rontok karena menahan. Nggak tahan lagi, sehingga pada laporan ternyata kita juga banyak yang bolong. Kamu sama, kamu saya mah ada juga seperti itu. Maka turunlah ini nanya, ya Rasulullah gimana ini, kami ini berat. Apalagi dulu orang-orang Arab kan syahwatnya tinggi-tinggi, nggak sanggup kami ya Rasulullah. Kamu ya Rasulullah juga sama rupanya. Nah, maka turunlah ayat ini. Dengarkan baik-baik ayatnya. Panjang ini. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum
fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashirunna wa antum aakifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ayatnya panjang, dengarkan ini sebagai fatwa. Dihalalkan bagimu para laki-laki, ingat ya, bercampur dengan istrimu. Dihalalkan Bu, bercampur dengan istrinya. Tapi ayat ini jangan langsung dititik karena ada komanya, yaitu apa? Pada malam hari. Pada malam hari boleh, siang hari boleh. Siapa yang ngomong boleh tadi tuh? Udah siap-siap nih kayaknya. Siang hari enggak boleh, ya. Tapi malam hari boleh. Kenapa? Memang Allah ini paham betul kelemahan kita para laki-laki ini apa. Maka bolehnya di malam hari. Nanti habis mohon maaf buka puasa, buka yang lain boleh. Ya? Bisa dipahami di sini? Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya apa? Namanya pakaian ini Bu, saling menutupi kekurangan. Bapaknya menutupi kekurangan istrinya, istrinya menutupi kekurangan suaminya, saling melengkapi, jangan saling menjatuhkan. Yang membuat suami istri ribut ini tolong dengarkan, karena sama-sama merasa paling benar. Betul apa betul? Tapi kalau semuanya merasa paling bersalah, bang ini bukan salah abang, ini salah adek. Kata abangnya apa dek? Ini bukan salah adek, ini salah abang. Dua-duanya minta maaf. Kenapa? Karena ngerasa bersalah. Coba lebaran, tengok nggak? Lebaran ada nggak orang egois? Minta maaf dong sama gua, ada nggak? Jarang. Rata-rata kenal nggak kenal orang. Oh, maaf lahir batin ya, maafin aku ya. Kenal aja belum dia? Udah minta maaf, ya nggak? Makanya Ramadan itu berakhir, Lebaran itu tiba, timbulnya rasa maaf semuanya, kasih sayang, sehingga Idul Fitri nanti menjadi hari yang penuh dengan maaf dan paling anteng. Ya, maka yang membuat kita tenang saat ini adalah kita suami istri saling merasa bersalah. Ini dengerin, meminta maaf tidak membuat hina, memberi maaf tidak membuat semakin mulia. Tapi yang berani meminta dan memberi maaf itulah orang yang luar biasa. Dengarkan ini. Jadi jangan egois, mentang-mentang kita suami, kamu itu perempuan, kamu itu hanya terbuat dari ujung tulang rusukku. Woi, gagah betul mentang-mentang jadi laki-laki. Tapi laki-laki yang benar, yang lembut hatinya, dek, kamu ini terbuat dari tulang rusukku yang paling bengkok. Kalau aku biarkan engkau bengkok, engkau akan tetap bengkok. Kalau aku biarkan, aku kerasin kamu untuk meluruskannya, kamu akan patah. Maka dek, maafin abang, pelan-pelan abang akan meluruskannya. Nih, suami jempolan. Jangan kalau nyuruh suami kayak pembantu. Ambil enggak? Model suami opo itu? Mentang-mentang terbuat dari itu, kamu itu enggak nurut, durhaka kamu sama saya. Waduh, ya enggak begitu juga. Sededek senyet kalau bahasa orang Jawa, semau-maunya saja. Enggak. Islam itu rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Kalau kita mau nyuruh kepada istri kita pun minta dalam bentuk tolong. Sayang, tolong ambilin itu dong. Enak kan dengernya? Kalau sudah dikasih, makasih. Alangkah senangnya istri. Ya enggak? Dut, ambil dut. Ya, panggilnya itu, panggilan kesayangan, dut, ambilin ember dong. Wah, kena muka kita kadang-kadang. Kenapa? Karena tidak sopan. Kalau sudah diambilkan, makasih. Ucapkan dua itu. 3 perkataan yang tampaknya sepele tapi sangat indah. Yang pertama, tolong. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, terima kasih. Kalau 3 ucapan ini diamalkan, hidup kita tenang gamblang. Saya lanjutkan kembali.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Ini kalau ada yang sudah kadung terlanjur gimana Ustadz, pernah bobol di siang hari ya Allah, setelah melihat itu yang namanya sunlight seperti marjan, setelah itu lanjut itu buka yang lain. Kalau sudah kadung bagaimana? Taubat menggantinya. Berapa? 40 hari. Aduh Ustadz, bagaimana saya 1 hari aja bobol Ustadz, apalagi 40 hari, pasti 40 kali bobol. Aduh, gimana kalau seperti itu? Silahkan menggantinya dengan memberikan makan orang yang miskin. Maka pernah ada orang nih, Ustadz, ya Rasul, saya puasa sehari aja bobol, apalagi 40 hari. Terus bagaimana? Saya disuruh, kata engkau suruh ngasih makan orang-orang yang miskin. Terus gimana? Ya sudah ya Rasulullah, di kampung ini aku yang paling miskin. Terus miskin bertingkah pula ya. Aduh, bagaimana seperti itu? Banyakin istighfar, minta ampun. Rasulullah memanggulkan gandum itu, nah bawa pulang ini, kasih makan istri dan anakmu. Asik, kata dia gitu. Udah dapat itu namanya hadiah bolong, diampuni. Woi, Islam ini memang indah banget. Tapi jangan coba-coba begitu. Ya Bu ya, ditahan. Tahanlah dulu. Karena nanti kepada maghrib nanti lebih tambah seru ya. Nah, tahan itu ya. Maka sekarang menerima tobat, maaf kamu, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Mencampuri dengan cara yang ma'ruf, melalui tempat yang diperbolehkan, gak boleh yang lain-lain ya, haram hukumnya. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Artinya benang putih, benang hitam ini kita boleh makan sampai kita ini tampak benang putih hitam, sama putih sama hitam. Artinya apa? Waktu imsak itulah. Ya, kalau kita waktu itu kita coba lihatin itu di tempat gelap itu nggak kelihatan, kalau masih masih tergelap gitu nggak kelihatan. Tapi kalau sudah mulai kelihatan samar-samar, sudah nggak boleh makan lagi. Ini cara menentukan waktu imsak seperti itu ya. Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf. Ini Pak, mohon maaf, nanti di akhir daripada Ramadan kita akan beriktikaf 10 hari terakhir. Kalau kita sedang beriktikaf, niat iktikaf dari mulai maghrib sampai dengan subuh. Diniatkan iktikaf, malam-malam jangan pulang untuk nemuin istri. Kata Ustadz itu malam hari boleh, ini kan malam-malam terakhir, saya mau tengokin istri sebentar. Enggak boleh. Artinya apa? Iktikafnya batal. Namanya iktikaf terkukur kita di masjid ya, niat iktikaf. Ya insya Allah ya, jangan pulang dulu. Perlu istrinya diajak ke masjid, bawa kasur ambalnya, niat di sini. Karena sudah ngetren nih Pak. Tadi saya senang banget nih. Jadi Ramadan ini Pak, banyak anak-anak yang diajak orang tuanya. Tadi saya ngelihat siapa tadi. Nah Bapak ini ya, dituntun anaknya, cucunya gitu. Bahagia Pak, diajarkan, ini akan teringat seumur hidup sama anak-anak kita Pak. Anaknya diajak ke masjid. Ya, biar mereka terbiasa. Saya zaman kecil dulu berangkat ke masjid. 1 hari saya mau ngajak anak saya juga ke masjid di subuh hari. Ini gagal. Karena puasa ini juga Pak dibagi juga. Ada yang pagi hari tadi Ustadz berjalan, waktu sahur mereka sudah ada yang pakai sepatu. Loh, perjalanan ini. Perjalanan, kok udah pakai sepatu? Ada yang sudah naik sepeda, kelihatan nggak bawa sarung, tapi pakai celana yang kecil-kecil seperti itu. Naik sepeda, goes-goes, lari-lari, dibagi juga. Ada yang berangkat ke masjid, ada yang berangkat jalan sehat, kesempatan pagi hari katanya. Ada juga itu ya. Nah, sholat subuhnya seperti itu. Tapi doakan kita berpositif thinking ya. Dalam tasnya atau apanya bawa sarung ya, mau sholat di mana begitu ya, kita harus berbaik sangka dong ya. Kemudian sempurnakanlah puasamu tetapi kamu jangan campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan yang namanya puasa Ramadan. Jelaslah gamblang ya Bu ya, ini bisa dipakai dari mulai awal sampai dengan akhir.
ayat-ayat ini Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah ayat 184, Al-Baqarah ayat 185, Al-Baqarah ayat 187. Boleh dibuka ini, dasar hukum tentang puasa lengkap, detail, sampai itikaf, sampai bayar fidyah, sampai apa-apa saja yang boleh tidak berpuasa di dalamnya, lengkap itu dasarnya. Oke, saya buka forum tanya jawab. Siapa tahu ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya. Ya. Silakan yang mau bertanya tentang Ramadan. Ada? Udah paham semua ini? Masya Allah. Kalau sudah paham semua tinggal dipraktekkan. Jangan sampai akhir Ramadan ada yang bolong. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Allah muliakan kita semuanya dengan rizki yang melimpah ruah. Ya, 1 bulan penuh kita berpuasa dan insya Allah kita dimudahkan segala urusan kita. Boleh dibuka nanti tafsirnya lagi ya. Tafsir yang paling kita rekomendasikan, saya biasa pakai Jalalain ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan insya Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillahirobbilalamin. Waktu suruh jam berapa? 6 lewat 2 menit ya insya Allah ya. Hari ini suruhnya 6 lewat 2 menit. Nah terakhir Bapak Ibu semuanya, karena ini puasa pertama ya, saya ingin berpesan, ada hal-hal yang suka dilupakan oleh kita. Ini waktu 3 menit lagi. Dengerin ini Bu sebagai azimat kita. Coba perhatikan, kira 10 menit sebelum kita habis waktu sahur. Ini banyak orang yang terkadang anteng saja begitu saja, hanya ngabisin makan, nunggu minum sambil ngobrol-ngobrol. Bu, Pak, waktu sahur itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka angkat tangan kita berdoa kepada Allah, minta doa yang paling kita inginkan. Baca di situ 10 menit sebelum ketika sahur berakhir. Dan terakhir ini kalau kita umroh di bulan Ramadan. Siapa pernah berangkat umroh di bulan Ramadan? Orang umroh di bulan Ramadan ini pahalanya seperti ibadah umroh dan haji bareng sama Rasulullah. Masya Allah ya. Maka kalau 10 menit sebelum beduk maghrib lah, kalau kita di sini sebelum azan berkumandang, Pak, ini tangan-tangan di sana ini sudah pada ngangkat semuanya, bergemuruh gitu. Bergemuruh, udah kayak tawon, udah kayak lebah bergemuruh seperti itu. Masya Allah ya. Sehingga apa? Ini waktu yang sangat mustajab. Nah di tempat kita ini, mohon maaf, ini terkadang dibuatnya malah kita asik ngabuburit sebelum maghrib. Padahal ini waktu yang paling mustajab. Pesan saya, jangan terjebak, jangan terkecoh. Ambil ini waktu untuk berdoa, karena waktu itu makbul ya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya. Ini siapa yang mau badal umroh boleh hubungin Ustadz. Ada teman-teman kita Bu saat ini, para Ustadz yang berangkat ke Mekah sebagiannya ini, mereka belum dapat job umroh kan sekarang mereka sekarang ada yang bekerja sebagai penjaga toko begitu Bu. Jadi kalau kita mau badal umroh, orang yang umroh di bulan Ramadan ini pahalanya seperti haji umroh bareng sama Rasulullah. Nah, kalau ada yang nanti mau badal, nanti Ustadz kirimkan ke sana supaya bisa ngebantu juga Ustadz-Ustadz yang ada di sana supaya dapat job umroh di sana ya. Karena nggak ada lagi umrohnya di sana. Dari daerah sana pun mereka nggak pakai orang kita gitu. Jadi kadang melihatnya juga sedih begitu ya. Kalau ada yang mau badal umroh, boleh hubungi Ustadz. Nanti kita kirimkan ke sana dan insya Allah dikerjakan oleh para ustadz-ustadz yang mumpuni ya. Atau mau badal haji, mudah-mudahan tahun ini ada haji ya. Umroh sudah mulai dibuka kabar ya, sudah mulai ini ya. Tapi kita mau berangkat ke sana susah. Ya ada keterbatasan. Ya haji juga, wallahu a'lam bishawab. Tapi mudah-mudahan dikasih kemudahan nantinya. Kalau ada yang mau berangkat tahun ini mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, diberkahkan, karena ada sebagian yang kabarnya harusnya berangkat tahun ini, cuma karena pandemi jadi tertunda. Tapi kalau emang nanti sudah dibuka dan berangkat, mudah-mudahan ini jadi keberkahan luar biasa. Bagi yang belum dan kepingin membadalkan, boleh nanti hubungi Ustadz. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Ustadz-Ustadz yang berkompeten di Arab Saudi sana. Nah ini saja pas kita masuk 6 lewat 02.
kita sama-sama sholat Isra semuanya, jangan pulang dulu. Karena sholat Isra ini, 2 rakaat sholat Isra ini seperti kita mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna 3 kali. Lewat 6 menit. Lewat 6 menit ya. Usahakan jangan pulang dulu. Ini sudah lewat 2 menit nih. Kalau di jadwal yang disebar kok lewat 2 menit ya. Ya, kita sholat, baru nanti aktivitas semuanya, jaga kesehatan, dan bau mulut orang yang berpuasa ini akan diganti seperti aroma kasturi. Maka kita pakai masker ini Pak, ada hikmahnya juga. Yang malam habis makan rendang jengkol apa ini bisa ketutup aman. Ya, ngobrol-ngobrol agak amanan dikit lah. Ya, jadi ada fungsinya juga ini masker ini ya. Mudah. Hah? Oh iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan puasa kita sampai di akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah di akhir Ramadan nanti ketemu sama Ustaz lagi. Insya Allah semoga kita sehat semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.